Masih banyak dari saudara kita yang melafalkan niat saat mau sholat. Sholatnya sah, ya sah. Sholatnya sah kalau memang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang ditolak itu yang nggak sesuai dengan sunnahnya aja. Adapun sholatnya sah. Iya. Kecuali kalau antum bikin sholat sendiri. Caranya sendiri. Rokaatnya sendiri. Ini jelas nggak sah. Nggak diterima sama Allah. Dan ada juga statement yang perlu saya kritisi juga. Ketika Ustadz Salafi Wahabi, ya bukan keseluruhannya, tapi sebagian, bahwa sholat dari Ustadz Salafi Wahabi itu terhindar dari yang namanya bid'ah. Wow, keren ya. Kalau kita tarik kesimpulan, yang disampaikan adalah aswaja itu penuh dengan bid'ah, yaitu usolli. Nah, disinilah perbedaan antara salafi dan aswaja gitu. Yang salafi di dalam sholatnya saja itu tidak satupun ternoda bid'ah. Tidak satupun itu. Contohnya? Iya, artinya kalau ke aswaja berangkat dari awal sudah baca usolli. Itu kemudian kadang-kadang ditambah-tambah sebelum sholat biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah usolli, baca usolli, kadang-kadang diulang-ulang. Kadang jadi usul. Sampai akhirnya apa? Usul. Jadi ini yang terjadi. Iya, nah, di situ siapa yang mengajarkan niat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran dan juga diberikan ilmu yang berkah, manfaat. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil ilmi zahiran wa batinan, wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu penjelasan atau satu kajian, ya kalau memang dikatakan kajian ya silahkan, tapi satu penjelasan di mana persoalan ini seringkali dipersoalkan ya. Jadi persoalan ini atau permasalahan ini seringkali dipersoalkan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Persoalan apa? Persoalan tentang melafatkan niat atau yang dikenal dengan at-talafut bin niyah. Melafatkan niat sebelum sholat menggunakan usolli dan seterusnya. Dan apalagi ada sebagian ustadz Salafi Wahabi yang memberikan kesimpulan perbedaan dengan Salafi Wahabi, Salafi dengan aswaja. Kalau dalam sholat, kalau aswaja itu pakai usolli, kalau salafi itu tidak pakai usolli. Masih banyak dari saudara kita yang melafalkan niat saat mau sholat. Sholatnya sah, ya sah. Sholatnya sah kalau memang ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang ditolak itu yang nggak sesuai dengan sunnahnya aja. Adapun sholatnya sah. Iya. Kecuali kalau antum bikin sholat sendiri. Caranya sendiri, rokaatnya sendiri, ini jelas nggak sah, nggak diterima sama Allah. Dan ada juga statement yang perlu saya kritisi juga. Ketika Ustadz Salafi Wahabi, ya bukan keseluruhannya, tapi sebagian, bahwa sholat dari Ustadz Salafi Wahabi itu terhindar dari yang namanya bid'ah. Wow, keren ya. Kalau kita tarik kesimpulan, yang disampaikan adalah aswaja itu penuh dengan bid'ah, yaitu usolli. Nah, disinilah perbedaan antara salafi dan aswaja gitu. Yang salafi di dalam sholatnya saja itu tidak satupun ternoda bid'ah. Tidak satupun itu. Contohnya? Iya, artinya kalau ke aswaja berangkat dari awal sudah baca usolli. Itu kemudian kadang-kadang ditambah-tambah sebelum sholat biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah usolli, baca usolli, kadang-kadang diulang-ulang. Kadang jadi usul. Sampai akhirnya apa? Usul. Jadi ini yang terjadi. Iya. Nah, di situ siapa yang mengajarkan niat? Ini pemahaman yang seperti ini perlu diberikan tanggapan dan perlu diluruskan. Mengapa? Sebelum saya membacakan redaksi tentang masalah at-talafut bin niyat, bahwa ini ranahnya kepada khilafiyah atau mukhtalafih. Jadi tidak heran ya kalau dari Salafi Wahabi itu seringkali mempersoalkan apa yang telah dilakukan oleh kalangan aswaja, khususnya dalam usolli. Kalau persoalan masalah khilafiyah seringkali saya mengungkapkan, tak perlu untuk dipersoalkan, tak perlu merasa klaim benar sendiri. Jadi seperti itu kalau ranahnya khilafiyah.
Tapi tidak lepas dari apa yang disampaikan Ustadz Salafi Wahabi ini, perlu saya simpulkan bahwa Ustadz Salafi ini adalah krisis dalil ya, dan juga minim pola pikir, sehingga terlalu terburu-buru menghukumi pekerjaan seseorang atau ibadah seseorang tidak sesuai dengan sunnah. Yang pertama, kalau memang butuh dalil, saya kasih dalil ya, sedikit saja. Ada satu hadis dari riwayat Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Jadi Anas, sahabat Anas mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda atau beliau berkata, labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan ini adalah merupakan satu kesimpulan dari talafut. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Lah sekarang yang dibahas, yang dipersoalkan adalah sholat. Lah kok bisa dikatakan atau dikoneksikan kepada persoalan umroh dan haji? Nah, ini kan butuh pola pikir, butuh istidlal para ulama bagaimana memberikan dalil ini sebagai talafut biniyah, di antaranya seperti itu. Jadi dari hadis ini bahwa dalam ibadah itu ada yang dikenal dengan rukun ya. Pasti rukun itu ada niat. Ya haji pun juga seperti itu, ada niat. Apalagi sholat yang kita ketahui. Karena apa? Karena yang namanya ibadah haji ya tidak semuanya dilakukan seseorang ketika tanpa ada kemampuan. Ketika membahas sebuah rukun, yaitu yang berupa niat dalam ibadah, kita tarik atau kita ilhak atau kita padukan dengan persoalan sholat juga ada niat, yaitu berupa rukun. Sehingga Imam Ar-Romli memberikan satu penjelasan, wa yundabu an-nutku bil manwi kubailat takbiri liyusa'ida al-lisanu al-qalba wali annahu ab'adu anil wiswas atau waswas walil khuruji min khilafi man aujabahu. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, bahwa masalah talafut bin niyat ini berangkatnya dari khilafiyah. Ibadah yang namanya sholat, ibadah yang namanya haji, itu ada rukun ya, ada rukun yang berupa niat. Ketika haji, Nabi Muhammad memberikan satu penjelasan tentang talafut labbaika umrotan wa hajjan. Ada rukun, sholat juga ada rukun. Para ulama mengilhakkan atau sekaligus mengkiaskan, memadukan antara dua poin ibadah ini, yaitu sama-sama diperbolehkan untuk talafut. Jadi seperti itu Pak ya. Tujuannya apa? Para ulama jelas banyak di dalam kitab-kitab fikih, terkecuali para kelompok Salafi Wahabi yang minim pola pikir memahami apa yang menjadi prinsip dari para pakar fikih. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Karena apa? Yang namanya talafut itu, lisan itu agar memberikan dorongan atau memberikan bantuan kepada hati. Yang namanya niat itu kan memang harus di dalam hati ya. Niat itu fil qalbi. Tapi untuk dalam rangka untuk mendorong yang namanya talafut itu ya tetap disunahkan. Jadi pola pikir para ulama memahami hadis tidak sesempit dari kalangan Salafi Wahabi yang seringkali terburu-buru mengatakan ini bid'ah, pekerjaan bid'ah, dalam sholat kok pakai usolli. Jadi seperti itu. Kemudian ada dalam kitab Yaqutun Nafis, coba diperhatikan, fanahnu qisna niyatas sholati biniyatil haji. Jadi mengkiaskan atau memadukan antara niat sholat dan kemudian niat haji, li'anna kullan minhuma ruknun min arkanil Islam, hakadha yaqulu asy-Syafi'iyah. Jadi ada poin yang satu kesatuan yang berbentuk rukun adalah niat sholat, niat haji. Ketika haji ada unsur talafut, maka ya no problem, tidak apa-apa dong kalau dalam sholat untuk menggunakan talafut. Jadi begitu pola pikir para ulama memberikan istidlal yang kemampuannya saya rasa lebih jauh dari kelompok Salafi Wahabi. Jadi seperti itu Pak ya.
Untuk Ustadz Salafi Wahabi, mohon jangan seringkali memberikan satu narasi yang mendiskreditkan amal-amal atau ibadah-ibadah dari orang-orang yang katanya aswaja, jadi seperti itu ya. Kalau tanpa mengetahui bagaimana referensi dalilnya, karena jelaslah mereka itu ya tak berkesimpulan qala Rasulullah qala Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Kalau berpikir dan juga menelaah para pakar fikih ya, mereka itu ya seringkali tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh pakar fikih ketika tidak ada hadis katanya. Jadi para pakar fikih itu kadangkala tidak disepakati karena tidak ada dalilnya. Itu kelakuan dari Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.